Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas gimana sih caranya menjadi seorang YouTuber mulai awal hingga kita bisa menghasilkan dari channel tersebut. Oke, tahap pertama teman sekalian, tahap pertama ini nggak jauh berbeda ya dari tahun 2021, 2022, tapi ada perubahan, ada beberapa perubahan cara kita untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu sendiri. Yang pertama teman sekalian, yang perlu teman-teman lakukan, yang pertama adalah kita buat email dulu. Kalau cara buat Gmail nggak perlu saya ajarin sih teman-teman, tutorialnya udah banyak sekali. Di beranda Google sudah ada, di YouTube itu sendiri ada teman-teman cara membuat Gmail. Semua handphone Android pasti teman-teman itu udah punya Gmail. Gmail ya, bukan Yahoo ataupun yang lain-lain. Pokoknya Gmail. Nanti kalau teman-teman sudah punya Gmail, tahap pertama teman sekalian adalah teman-teman buka aplikasi YouTube. Buka aplikasi YouTube di sana. Silahkan teman-teman itu klik di bagian pojok kanan atas, itu biasanya untuk email ya, email yang sudah login teman-teman. Nah di situ teman-teman tinggal klik buat akun YouTube. Nanti kalau buat akun YouTube, kita tinggal pertama mungkin rubah dari foto profilnya. Teman-teman klik aja di bagian pojok kanan, nanti teman-teman bisa setting di sana, yaitu merubah dari foto profil, merubah dari header. Gimana sih cara membuat foto profil? Gimana sih cara membuat header? Teman-teman nanti cek aja di bagian deskripsi video ini, itu ada urutannya. Gimana sih caranya untuk setting-setting yang teman sekalian. Oke, kita lanjutkan ya. Pertama kita udah buat channel YouTube-nya. Setelah buat channel YouTube-nya teman-teman, kalau kita sudah pakai foto profil, udah pakai header, ini kan teman sekalian harus menentukan dulu kira-kira kita next-nya ini mau bikin konten jenis apa. Nah, di sini teman sekalian, kalau biasanya pada saat kita membuat sebuah channel YouTube baru, teman sekalian, saran saya sih membuatnya itu menggunakan nama kita. Pakai aja nama kita, karena nama kita ini adalah sebuah branding ya teman sekalian. Semuanya saya namanya Mas Timon. Ya saya membuat channel YouTube-nya Mas Timon atau Timon Adioso. Karena ini branding saya. Nah, pada saat menentukan sebuah niche atau jenis konten apa nih yang akan saya buat. Nah, menentukannya dengan cara begini. Kira-kira pekerjaan saya apa? Aktivitas saya apa? Hobi saya apa? Nah, itu yang dijadikan konten teman-teman. Jadi kita nggak merasa terberatkan hati. Maksudnya itu kita memaksakan untuk membuat sebuah konten sehingga kita tidak bisa melanjutkan atau kita tidak bisa mengerjakan. Nah, di sini kita menentukannya itu sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau contohnya nih teman-teman sekalian, ini pekerjaannya adalah seorang petani. Ya kita bikin konten lah seputar tentang petani. Banyak kok contoh-contohnya, teman-teman bisa buka aja di YouTube itu orang-orang yang membuat konten tentang pertanian seperti apa. Habis itu kalau teman-teman itu kerjanya di percetakan, atau teman-teman tuh kerjanya sebagai seorang mungkin editor, atau teman-teman tuh pekerjaannya sebagai seorang sukanya mancing, ya kita bikin konten tentang mancing. Atau teman sekalian itu sukanya masak, ibu-ibu, ya kita bikin konten tentang masak. Nah, tahap pertama, Mas, gimana sih caranya membuat konten yang baik dan benar? Nah, kalau kita sudah bisa menentukan niche-nya, sekarang kita proses pembuatan kontennya. Untuk proses pembuatan kontennya teman sekalian, teman-teman harus pinter ngedit dulu. Nah, jadi sebelum kita membuat konten, kita harus ngedit dulu nih. Kita belajar kira-kira aplikasi apa yang akan kita gunakan. Pertama teman sekalian, aplikasi yang kita gunakan itu cari aplikasi yang gratisan. Kalau teman-teman berbayar boleh kalau teman-teman punya uangnya. Tapi kalau teman-teman itu nggak punya keuangannya, teman-teman pakai aplikasi yang gratisan. Aplikasi yang gratisan itu seperti apa? Seperti Capcut. Kalau KineMaster itu berbayar ya. Kita pakai aplikasi Capcut. Nah di situ tuh gratisan tuh teman-teman. Teman-teman bisa potong-potong bagian-bagian. Teman-teman pelajari aja. Mas, gimana sih cara ngeditnya? Ada kok tutorialnya. Nanti cek aja di bagian deskripsi video ini. Ada cara edit video teman sekalian. Nah kalau teman sekalian semuanya mau cari di video atau di channel YouTube lain yang lebih jelas, silahkan. Cara edit video, pokoknya kita harus bisa ngedit video dulu. Kecuali kalau teman sekalian gini, Mas saya nggak bisa ngedit nih, saya malas ngedit. Bisa juga teman-teman bikin konten. Tapi triknya begini, teman-teman kalau bikin konten tanpa edit video, kita tuh tag mulai awal sampai terakhir itu, teman-teman harus persiapkan. Jadi kita tag, jadi pokoknya dalam artian tuh nggak ada kesalahan lah. Kalaupun ada kesalahan kecil-kecil nggak apa-apa. Teman-teman mungkin bisa menggunakan HP Android. Di HP Android itu kan pada saat ngerekam, teman-teman itu akan bisa kita pause ya. Kita pause, nanti kita lanjut, kita rekam lagi, kita pause, kita rekam. Itu teknik seperti itu biasanya supaya memudahkan kita itu tidak mengedit video lagi. Nah, itu kita bisa lakukan dan kita bisa upload videonya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah bisa membuat edit video, kita bisa membuat video, teman-teman pokoknya kalau bikin konten itu tahapannya ya, tahapannya seperti apa. Tetapi di sini ada sisi lainnya teman sekalian. Pada saat proses pembuatan video teman sekalian, kita juga harus menentukan pertama, yaitu judul.
Judulnya ini kita harus tentukan dulu. Dengan cara apa? Cara riset dulu. Riset itu seperti apa? Riset itu kita bisa menggunakan aplikasi Tabadi, atau teman sekalian juga bisa riset dengan cara ketikkan aja sebuah kata kunci di beranda YouTube. Nanti teman-teman kalau ngetikkan semuanya cara menanam cabai, itu kan muncul tuh kata kuncinya banyak sekali. Nah, itu dari kata kunci itu silahkan teman-teman gunakan. Ini di sini kita belajar untuk membuat judul yang SEO, Search Engine Optimization, supaya bisa bersaing di beranda YouTube. Bukan bersaing sih, dalam artian supaya video kita itu ditemukan orang itu di beranda YouTube. Itu pertama. Setelah kita bisa menentukan judul, videonya tadi sudah bisa kita buat ya, kita udah menentukan judul. Tahap selanjutnya adalah kita bisa mengisi deskripsinya pada saat melakukan penguploadan ya. Ini sudah proses penguploadan. Proses penguploadan itu dari judul, ngisi deskripsi, habis itu ngisi tagnya kita isi semua, settingannya kita atur. Jadi untuk penyetingan dari channel YouTube itu sendiri, teman-teman cek juga di bagian deskripsi video ini ada tuh cara setting. Maksudnya cara setting channel YouTube-nya, habis itu cara upload video YouTube-nya itu seperti apa. Berikutnya lagi, ini kan kita tadi bahas tentang judulnya ya. Berikutnya lagi kita bahas tentang thumbnailnya teman-teman. Nah, di thumbnailnya ini teman-teman harus buat yang semenarik mungkin. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi PixArt, tapi aplikasi PixArt ini berbayar ya. Teman-teman bisa gunakan aplikasi lainnya lah, yang penting menarik. Jadi gambarnya harus jelas, tulisannya harus jelas, kombinasi warnanya harus jelas, seperti itu. Nanti kalau kita sudah bikin thumbnail yang bagus, pada saat kita melakukan penguploadan, kita tahap pertama teman-teman, kita harus lakukan verifikasi 2 langkah dulu. Jadi teman-teman sekalian, kalau udah punya channel YouTube-nya, pada saat kita melakukan verifikasi 2 langkah, persiapkan nomor handphonenya. Karena pada saat kita klik verifikasi 2 langkah, kita untuk melakukan verifikasi 2 langkah gimana mas? Ya, untuk melakukan verifikasi 2 langkah, kita harus masuk ke YouTube Studio. YouTube Studio versi web. Teman-teman ketik aja YouTube Studio di beranda Google atau di Google Chrome seperti itu. Nanti teman-teman masuk ke versi webnya, tampilan web begitu ya. Nah, di situ nanti kita bisa melakukan verifikasi 2 langkah. Teman-teman klik aja yang di bagian dolar. Di bagian dolar pojok kiri bawah ya. Di situ nanti kita kelihatan tuh persyaratan 1000 subscriber, verifikasi 2 langkah, tentang teguran, habis itu tentang jam tayang YouTube begitu ya. Teman-teman lakukan verifikasi 2 langkah. Supaya apa? Supaya akun kita juga aman, tidak diambil alih oleh orang lain atau di hacker seperti itu. Setelah melakukan verifikasi 2 langkah, kita juga harus melakukan verifikasi untuk upload thumbnail. Nah, di thumbnail itu kalau pada saat mau ganti thumbnail, kita klik begitu ya, itu biasanya itu nggak bisa kalau semuanya baru pertama kali. Kita harus lakukan verifikasi. Jadi kita masukkan nomor handphone, baru kita bisa masukkan thumbnailnya. Nah, di sini teman sekalian proses upload sedang berlangsung ya. Pokoknya saran saya teman-teman, pada saat kita melakukan penguploadan video, pada saat kita melakukan pembuatan video, teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu. Pokoknya lakukan riset dulu supaya kita bisa menemukan kata kunci dan targetkan seperti itu. Teman-teman juga bisa mentargetkan sistem rekomendasi YouTube. Sistem rekomendasi YouTube ini bekerja teman-teman kalau orang nonton di video kita itu berlama-lama. Jadi kualitas konten kita harus bagus, pertama. Kedua, teman-teman juga bisa mengkombinasikan gimana sih caranya membuat judul itu menarik, thumbnail itu menarik. Jadi semuanya judulnya itu nggak tertarget nih di Search Engine YouTube, tapi dari judul itu menarik. Nah, dari situlah teman sekalian sistem rekomendasi bisa bekerja dan kita bisa mendapatkan view banyak. Nanti untuk uploadnya, untuk durasi uploadnya teman sekalian, kita ini jaraknya bagusnya itu teman-teman dalam 1 minggu itu minimal itu 3 video dalam 1 minggu. Yang bagus itu adalah teman sekalian 2 hari sekali atau teman sekalian bisa upload setiap hari. Kenapa saya bilang upload setiap hari itu bagus? Karena sistem YouTube itu akan mendeteksi bahwasanya channel YouTube kita aktif. Nah, kalau kita sudah upload video setiap hari, syarat lainnya teman sekalian, teman-teman wajib membuat konten satu nes. Jadi kontennya itu jangan campur aduk ya. Seumpamanya hari ini kita bikin konten masak, besok bikin konten tentang mancing, jangan. Jadi teman-teman fokus aja di konten satu nes. Pokoknya fokus aja konten satu nes supaya sistem rekomendasi YouTube itu bekerja. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman sudah sering upload video dan mungkin datang banyak pengunjung, subscriber berdatangan. Nah, ini untuk program partner YouTube, persyaratan YouTube itu ada 2 jenis. Yaitu pertama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Itu pertama ya. Yang kedua, 1000 subscriber dan 10 juta view untuk video short. Jadi buat teman sekalian, jangan beranggapan bahwasanya
harus 4.000 jam tayang YouTube? Enggak. Kalau teman-teman itu sukanya membuat video short, teman sekalian, teman-teman buat aja video short. Karena apa? Video short itu kan lebih mudah, video-video pendek, video-video lucu. Bahkan view-nya itu bisa meledak teman sekalian, dan kita bisa menghasilkan uang dari video short. Karena di bulan Februari nanti itu untuk video short itu sudah ada iklannya. Kita bisa menghasilkan uang dari video short. Jadi buat teman sekalian, pokoknya proses atau terus aja membuat konten sebanyak mungkin supaya persyaratan YouTube itu bisa tercapai. Kalau sudah tercapai, kita bisa monet. Nah, di sini teman sekalian, kalau sudah memasuki program partner YouTube dan kita sudah melakukan monetisasi, kita daftar. Pertama teman sekalian yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah KTP dulu. KTP dulu perlu diperhatikan. KTP teman-teman itu pertama nggak boleh burem, nggak boleh coret-coret, pokoknya nggak boleh burem atau nggak boleh ada yang terhapus. Entah itu di di kalimatnya, di kata-katanya, atau di tanggal lahirnya, atau di nama kita, itu nggak boleh buram. Pokoknya KTP nggak boleh buram. Kalau buram teman-teman, datang aja ke kecamatan atau ke Capil minta ganti bahwasanya untuk pembaruan ya, supaya pada saat kita foto melakukan verifikasi untuk akun KTP-nya itu aman. Karena kalau semuanya nggak aman teman sekalian, itu nggak bisa dimonet. Bahkan terjadi kegagalan, karena beberapa YouTuber pemula itu banyak yang terjadi kegagalan itu masuk tahapan ini karena KTP-nya itu tidak bisa diverifikasi. Karena apa? Pada saat difoto itu buram. Itu yang pertama sekalian. Nah, tapi kalau udah lancar, KTP-nya udah bagus, kita masukkan sesuai nama kita, sesuai nama KTP, alamat sesuai KTP, pokoknya alamat sesuai KTP ya teman-teman. Nanti kalau kita sudah melakukan pendaftaran, biasanya ditinjau ya. Ditinjau itu nggak lama, sekitar 2 hari sampai dengan 1 minggu. Nanti kalau kita sudah diimunisasi ada emailnya bahwasanya selamat begitu ya. Nanti kalau udah selamat, baru kita lakukan pertama teman sekalian pengaktifan iklannya. Nah, aktifkan iklannya itu jangan satu-satu. Jadi kalau ada notifikasi di YouTube Studio, kita tinggal klik aja aktifkan iklan semuanya. Pokoknya scroll, conteng, aktifkan iklan semuanya. Nanti kalau sudah diaktifkan semuanya, dolarnya akan hijau semua. Nah, di sini teman sekalian, nanti akan ada dolar kuning, ada dolar merah. Nah teman sekalian, kalau dolar kuning mungkin hanya peringatan biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau dolar merah, saran saya videonya itu tidak publik, atau videonya bisa juga dihapus. Karena kalau semuanya ada pelanggaran seperti itu rawan sekali teman-teman. Apalagi kalau semuanya video ini dihapus, teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Kalau teguran pertama, teguran kedua itu masih nggak apa-apa teman sekalian. Tapi kalau sampai dengan teguran ketiga, ini teman sekalian, channel YouTube teman-teman itu bisa dibanet, bahkan bisa hilang. Oke, kalau tahapannya untuk monetisasi udah selesai, kita sudah daftar AdSense. Berikutnya adalah kita tinggal menunggu nih, kita untuk mendapatkan 10 dolar pertama. Nah, 10 dolar pertama ini adalah untuk melakukan verifikasi untuk alamat. Verifikasi alamat ya, untuk input data-data kita, alamat kita dan KTP kita. Nah, di sini cukup penting yang saya bilang tadi, KTP kita harus jelas. Kita masukkan nama kita sesuai nama kita di KTP, alamat sesuai KTP. Caranya ngisinya seperti apa? Baris pertama itu kan ada baris pertama, baris kedua. Baris pertama itu diisi alamat, nomor rumah. Nah, di baris kedua, pokoknya yang pertama seumpamanya ini Jalan Rambutan RT 43 RW sekian-sekian gitu ya, di baris pertama. Baris kedua itu isi kelurahan, kecamatan. Nah, kelurahan, bukan kecamatan, Palaran gitu ya. Dah habis itu di situ ada kota. Baru kota itu kita isi. Semuanya kota kita itu di mana? Ini kota Samarinda, kota Surabaya, kota apa, pokoknya nama kotanya ya. Di tempat teman-teman itu nama kotanya itu apa, baru kita masukkan. Ada masukkan kode pos juga, masukkan kode posnya. Nah, namanya itu harus nama kita sesuai dengan KTP. Jangan nama akun YouTube-nya, semuanya akun YouTube-nya Mas Timon. Sedangkan nama aslinya kan Timon Adiuso. Jangan diisi Mas Timon, harus kita isi dengan Timon Adiuso. Nah, nanti kalau proses verifikasi alamat udah selesai, udah beres teman sekalian, kita tinggal tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita menunggu 100 dolar pertama. 100 dolar pertama di sini kita proses menunggunya ini sambil menunggu proses PIN ya teman-teman. Pada saat kita melakukan pengisian alamat tadi, sebenarnya kita sudah masukkan data-data kita. Nah, nanti pihak YouTube atau pihak Google itu akan mengirim PIN. PIN itu sekitar mungkin 3 sampai 4 digit ya nomornya. Nah, setelah mereka mengirim PIN melalui kantor pos, kita bisa masukkan ke ke AdSense kita. Tapi kalau teman-teman, Mas, PIN saya kok nggak datang-datang, silakan teman sekalian datang aja ke kantor pos. Datang ke kantor pos, di sana nanti akan dikasih tahu tuh, oh ini belum datang Mas, nanti suratnya seperti apa. Kalau dia tanya kantor posnya suratnya seperti apa, teman-teman cari aja di Google, surat PIN Google AdSense, nanti muncul tuh bentuk suratnya seperti apa. Nah, kasih tunjuk aja sama orang kantor pos. Nanti kalau perlu teman-teman kasih aja nomor handphonenya Mas, nanti kalau ada PIN datang saya informasi ya. Kalau teman sekalian tidak bisa memasukkan PIN,
ini biasanya nanti program partner YouTube-nya akan dihentikan. Nah, teman-teman nggak ada iklannya, teman-teman nggak bisa mendapatkan uang. Jadi PIN ini wajib datang. Nanti kalau semuanya kok nggak datang-datang ya, setelah 1 bulan teman-teman bisa request ulang. Request ulang nanti kita bisa cek ulang. Ini data KTP kita ini udah bener belum? Data KTP kita ini udah elektrik atau belum? Nah, alamatnya ini sesuai nggak dengan KTP? Takutnya nanti nggak sesuai kah, salah ngisi kota kah apa? Nah, teman-teman edit ulang. Jadi kita bisa request ulang. Request ulang itu sampai 3 kali. Nanti kalau sudah bisa kita lancar masukkan PIN kita, teman sekalian, tahap selanjutnya adalah kita tinggal menunggu untuk masukkan data bank. Nah, di sini untuk masukkan data bank biasanya kita $100 ya, teman-teman. Untuk mencapai $100 dan kita bisa gajian. $100 itu 1.300.000, 1.400.000-an. Nah, di sini teman sekalian, pada saat kita memasukkan rekening bank ini, tunggu notifikasi dari pihak Google AdSense. Nanti ada notifikasi ya, silakan verifikasi akun bank. Kita tinggal klik. Pada saat kita klik, teman-teman, kita masukkan nama bank kita, nomor bank kita, nomor rekening kita. Pada saat sudah kita masukkan, teman sekalian, kita tinggal menunggu nih transferan dari Google. Nah, di sini kiriman yang dari Google tadi, teman sekalian, itu ngirimnya itu ke nomor rekening kita. Nah, silahkan teman-teman cek aja. Saran saya, teman-teman, untuk rekening kita itu harus ada mobile bankingnya. Mobile banking ini dalam artian supaya kita mudah ngeceknya. Teman-teman nggak perlu ke bank tuh untuk ngecek transferan dari Google ini berapa sih. Nah, teman sekalian. Tapi kalau kita ada mobile banking, kita bisa lihat. Di situ ada 3 digit angka di bawah 1000. Silahkan teman-teman masukkan. Jangan masukkan sembarangan ya. Pokoknya verifikasi bank ini rawan, riskan, teman sekalian. Pokoknya teman-teman itu ada kiriman dari Google berapa 3 digit angka di bawah 1000. Silahkan teman-teman masukkan nih. Masukkan 3 digit baru verifikasi. Nanti kalau sudah masuk, udah sukses, teman sekalian tinggal bisa menerima gajian. Jadi gajian itu minimal adalah 1.300.000 atau $100. Jadi minimal segitu. Kalau teman-teman belum mencapai, biasanya nanti akan diakumulasi di bulan berikutnya. Jadi gajiannya itu semuanya hari ini dapat 500, bulan besok dapat 800. Jadi gajiannya bulan depan baru 1.300.000. Tapi kalau teman-teman lebih daripada 1.300.000, kita bisa gajian tiap bulan. Nah, dari situ teman-teman, kita udah selesai. Kita tinggal fokus upload video sebanyak mungkin, kita tinggal fokus bikin konten sebaik mungkin supaya penontonnya banyak, teman sekalian, supaya subscribernya semakin besar, view-nya semakin besar, teman sekalian. Jadi teman-teman tinggal menerima gajian, nggak perlu setting ini itu karena verifikasi banknya udah. Yang terpenting adalah teman-teman tidak melakukan pelanggaran ya. Pokoknya tidak melakukan pelanggaran selama kita bikin konten ori, kita bikin konten sendiri. Saya yakin program partner YouTube itu bisa berjalan dengan lancar karena punya saya ini sudah mulai 2018, 19, 2020, 2021, 22, 23, 5 tahunan ya. Akun AdSense saya ini udah 5 tahunan, teman-teman. Aman sampai sekarang karena saya bikin konten ori, saya bikin konten sendiri, saya tidak re-upload, saya tidak nyolong video orang lain. Oke, teman sekalian, itu adalah tahapan menjadi seorang YouTuber mulai buat email sampai dengan kita bisa gajian dari Google AdSense. Tahapannya cukup panjang ya, teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman silahkan tahapannya diikutin. Kalau teman-teman masih penasaran, silahkan teman-teman cek di bagian deskripsi video ini. Atau teman sekalian juga bisa bergabung dengan saya untuk mengikuti live privat saya. Karena biasanya untuk YouTuber pemula itu masih banyak bingung. Karena fiturnya kadang-kadang berubah ya. Fiturnya kok lari ke sana, lari ke sini. Beda sama tutorial si A, si B gitu. Nah, teman-teman bisa saya pandu. Silahkan teman-teman chat WA saya. Karena di channel YouTube saya ini ada nomor WA-nya ya. Teman-teman juga kalau semuanya, Mas saya nggak punya WA, teman-teman bisa DM Instagram saya, Instagram saya namanya Timon Adioso, followersnya sekitar udah 40 ribuan, atau chat IG Facebook saya Timon Adioso. Tapi kalau mau bergabung teman-teman harus punya WA karena saya mandunya itu lewat WhatsApp secara online dan harganya sangat murah karena di awal tahun ini masih diskon 50%. Oke, teman-teman, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.